Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Manusia Setengah G Kuadrat. Oke, jadi kita di sini akan membahas suatu model forecasting berupa Sarimax, kayak gitu ya. Sebenarnya kita Sarimax itu juga bisa dipakai untuk Arimax ya. Nah, jadi kalau Sarimax kan sebenarnya hanya perkembangan dari si Arimax. Jadi ada efek musiman kayak gitu. Nah, sebelum kita membahas Sarimax, sebenarnya kalian harus belajar mengenai Arima, Sarima, dan regresi dulu. Dan kebetulan 3 video tersebut sudah saya upload di episode yang awal-awal kayak itu ya. Jadi kalau kalian pengen lihat model-model yang basic dulu, Arima, Sarima, dan regresi, kalian bisa cek video yang dulu yang saya buat. Nah, mungkin saya bisa taruh di kolom deskripsi sih. Jadi kita akan berbeda ya, biasanya kita pakai PPT gitu. Nah, ya biar nggak bosan aja kita pakai si apa ya, papernya orang hebat gitu ya. Nah, di sini ada 3 penulisnya yaitu Nari, Diane, dan Michael. Yang mereka itu dari Jerman ya, dari Deggendorf Institute of Technology. Nah, judulnya adalah Application of Sarimax Model to Forecast Daily Sales in Food Retail Industry. Nah, sebenarnya Sarimax sendiri itu ya seperti metode yang lain kayak Arima dan Sarima atau metode forecasting yang lain. Dia itu bisa untuk memprediksi suatu nilai ke depan tapi berdasarkan sebuah data-data bersifat runtun waktu. Jadi bedanya dengan Arima yang biasa, nanti Sarimax dia akan menggunakan sebuah variabel yang tidak bergantung pada waktu pada dirinya sendiri. Maksudnya begini, ketika kalian menggunakan Arima atau Sarima misalkan ya, kita kan misalkan mau memprediksi IHSG, maka kita butuh data IHSG hari kemarin, 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, seminggu yang lalu, dan seterusnya, tanpa memperhatikan adanya variabel yang lain. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan si Sarimax atau Arimax, nanti kita butuh variabel yang lainnya, misalkan IHSG juga dipengaruhi oleh kurs dolar kayak gitu, mungkin aja kan kayak gitu ya. Nah, jadi itu perbedaannya. Nah, kebetulan karena kita mau membahas teorinya, kita langsung aja ke subbab ini, yaitu Development of Sarimax Model. Nah, jadi di sini kita akan mempelajari konsepnya dulu sebelum kita ke Python. Kita akan flashback sebentar ke Arima. Jadi kita tahu ya, Arima itu memiliki 3 parameter lah ya, yaitu P, D, dan G. Jadi, P sendiri itu order dari si AR atau regresif, D sendiri itu order dari si differencing, ya maksudnya non-seasonal differencing, dia itu diturunkan sekali atau 2 kali agar dia itu stasioner terhadap mean kayak gitu ya. Kemudian ada order Q. Nah, Q sendiri merupakan order dari si moving average-nya gitu ya. Nah, kalau kalian udah lihat video yang dulu juga, kita tahu bahwa untuk mencari order P dan D dan Q itu, kita bisa melihat plot ACF dan PACF. Nanti terbentuklah model seperti ini. Jadi operator si AR atau PP, nah karena ordernya P ya, misalkan ordernya 2 ya berarti P2 kayak gitu ya. Nah, jadi PP dikalikan dengan 1 min B ini ya, tapi dipangkatkan dengan si pangkatnya order differencingnya berapa, misalkan order 1, 2 kayak itu ya, D-nya, D kecil, kemudian dikalikan dengan ZT. Ya, ZT itu data pada data apa ya? Data pada waktu T, misalkan hari ke T, bulan ke T, tergantung satuan waktu kalian. Nah, itu sama dengan C plus ini ya, theta Q. Nah, dari operator backshift dari ini, si errornya, error model kita. Nah, kalau kita gunakan ini aja ya, segini, ZT ke sini, berarti dia menggunakan model moving average aja. Tapi kalau kita gunakan ininya aja, ya berarti kita gunakan model AR-nya aja. Tapi kalau kita gunakan semuanya, berarti gunakan model ARIMA. Kalau D-nya 0, berarti kita gunakan model ARMA, kayak gitu. Ya, kalian bisa lah flashback kembali ke video ARIMA, kayak gitu. Nah, jadi si ini ya, si PB sendiri itu sebenarnya dia sebuah persamaan yang cukup panjang jika ordernya P-nya itu besar. Jadi 1 min, B1, B, B2, B, dan seterusnya sampai P. Nah, ketika order kalian cuma 1 ya, order AR-nya ya berarti cuma sampai segini, sangat singkat. Nah, begitu juga untuk order si theta atau miliknya MA. Jadi theta ini ya, kan cuma ringkas nih kayaknya ya, theta Q B. Padahal dia itu ya persamaannya ini, tergantung order Q kalian. Semakin tinggi order kalian, maka semakin kompleks atau semakin panjang persamaan dari si moving average-nya ini. Nah, kayak gitu. Jadi ya tadi ya, T-nya sendiri karena ini data sales ya, berarti sales. Tergantung kalian, kalian kurs ya kurs, dan ikuti aja sesuai variabel kalian. Nah, kayak gitu. Di sini ada residual error dari Sarima, ya epsilon ya.
kemudian ada konstan, ya tergantung kalian mau pakai konstan atau enggak. Nah, kemudian ini ya, ada pengembangannya. Jadi sebuah sarima. Tadi kan kita tahu ya P doang sama theta doang. Nah, sekarang karena ada musimannya, dia ada P yang gendut ini ya, lebih lebar, miliknya seasonal. Misalkan kalian musiman 6 bulan sekali, berarti ya S-nya besarnya itu 6. Kemudian D besar itu ya differencing dari si musiman. Misalkan setelah di differencing sekali musimannya udah hilang kayak gitu ya. Berarti D besarnya 1 kayak gitu. Nah, jadi di sini juga misalkan kalian cuma apa ya, sarima tapi yang musiman itu AR doang ya berarti nggak ada theta besar ini. Berarti cuma segini aja. Nah, ya dikali tentu saja dikali errornya sih. Nah, kemudian kalau kalian cuma MA saja, maksudnya sarima tapi MA aja yang musiman, AR-nya nggak ada yang signifikan lag-nya, ya berarti ini, kemudian ini ya, sorry, ini, kemudian sampai ini. Nah, jadi tergantung kalian sih, kalau kalian lengkap ya, sarimanya itu ada AR-nya, AR kecil, AR besar, kemudian MA kecil, MA besar ya. Nah, berarti lengkap kayak gini. Nah, mungkin kalian bisa flashback aja ke model yang lama ya. Maksudnya ini kan hanya flashback sebentar aja. Nah, tadi kita udah lihat ya bahwa model Arima dan Sarima sendiri itu nggak ada variabel eksogen. Ya dia cuma punya ZT aja gitu ya. Satu aja. Ya ini bisa kita ganti sebagai YT juga, tergantung penamaan aja kan ini. Nah, jadi memang cuma ada satu variabelnya, ZT doang. Kalau Sarima sendiri, Sarimax ya, sorry. Kalau Sarimax sendiri, dia ada variabel X-nya. Misalkan X-nya mau berapa, terserah kalian. X-nya 1, atau ada 2, atau ada sampai K gitu ya. Dan kalian juga bisa ada koefisiennya gitu ya. Sorry, konstantanya gitu ya. Nah, kemudian ada omega T. Nah, omega T sendiri, dia itu bentuknya runtun waktu ya. Jadi ya tadi, parameter atau orde dari ini si AR-nya, ini MA ya, miliknya MA, ini miliknya AR kayak gitu ya. Nah, jadi dia ada beberapa parameter kalau Sarimax. Ada orde ini apa namanya? Ordenya si AR, kemudian AR musiman, MA musiman. Nah, kemudian juga ada parameternya milik si regresi biasa dari si variabel eksogen kayak gitu ya. Jadi cukup banyak parameternya. Nah, kemudian karena tadi omega bisa kita substitusi dengan nilai ini ya, dari peramalan runtun waktu, ya berarti persamaan Sarimax-nya menjadi seperti ini. Nah, kalau Arimax gimana? Ya berarti tinggal yang orde ada S-nya ini, ya dibuang aja gitu ya. Nah, itu aja perbedaannya. Nah, kemudian bagaimana sih step-stepnya dalam mengerjakan sebuah Sarimax gitu ya. Nah, pertama kita perlu adanya model identification. Nah, caranya kita melihat orde yang signifikan atau lag yang signifikan itu D-nya berapa, D kecil, D besar. Ya, jadi stasionaritas terhadap min yang biasa, kemudian stasionaritas terhadap musimannya, kemudian musimannya itu setiap berapa hari sekali atau berapa bulan sekali, tergantung satuan waktu kalian. Kemudian orde P kecil, P besar, Arima yang buat AR yang kecil ya, maksudnya bukan musiman, kemudian ini ya musimannya berapa AR-nya dan seterusnya sampai G kecil G besar. Nah, itu dilihat dengan cara melihat plot PACF dan ACF. Kemudian kalian juga bisa estimasi parameter. Nah, setelah kalian sudah bisa menentukan ordernya kan kita bisa tahu nih. Oh, misalkan Arima 111 Nah, jadi ada berapa ya? Ada 4 parameter ya. Yang untuk si AR-nya 2, AR biasa dan AR musiman, dan MA biasa dan MA musiman. Nah, kemudian kita estimasi tuh. Nah, tapi kan kita nggak hanya berpaku satu model aja kan. Kita perlu memperluas kayak underfitting, overfitting kayak gitu ya. Jadi misalkan model lain yang perlu kita coba 112, 111, 113, 111, misal kayak gitulah ya. Nah, jadi nanti kita setelah mendapatkan masing-masing parameternya, kita diagnosa gitu ya. Apakah model tersebut bagus? Apakah asumsi normalitas dari residual terpenuhi? Apakah uji Liung box-nya atau autokorelasi secara runtun waktunya itu juga ada atau enggak, white noise atau enggak kayak gitu ya. Jadi kita uji asumsi lah, intinya kayak gitu. Nah, dari model terbaik itu kemudian kita bisa cari tambahan, maksudnya tambahan variabel eksogen. Nah, jadi IHSG misalkan tadi kembali lagi IHSG itu kan bisa aja dipengaruhi oleh kurs dolarnya menguat atau melemah. Lah, jadi kita bisa coba-coba tuh tambahi variabel X, apakah model kita dalam memprediksi akan lebih bagus atau enggak.
Nah, jadi pada step keempat setelah dilakukan diagnosa model pada sarimanya atau arimanya, maka kita tambahkan sebuah variabel X. Nah, kemudian kita ya uji asumsi lagi ya. Nah, kemudian kita bisa lakukan forecasting dan validasi. Maksudnya apakah model kita itu dapat memprediksi dengan baik dengan dilihat dari MAPE, MAP atau MSE gitu ya, atau RMSE tergantung salah satu ukuran kebaikan model kalian. Oke, mungkin kita langsung ke Python. Oke, kita udah di Python ya. Nah, jadi kita pertama harus mengimport atau mengambil modul yang kita perlukan. Nah, di sini kita perlu ya pandas, basic lah ya untuk ini, kayak import juga CSV-nya. Kemudian Seaborn, ini saya nggak tahu nanti digunakan atau enggak, saya lupa. Kemudian ada Matplotlib, nah ini tentu saja kedua modul ini digunakan untuk visualisasi data ya. Nah, kemudian ada NumPy. Si NumPy sendiri saya gunakan karena saya tidak punya variabel eksogen pada dataset saya, sehingga nanti saya ingin membangkitkan sebuah kolom atau variabel acak gitu ya, sebagai variabel eksogennya. Kemudian startModel.api, nah di sini sebagai SM ya saya sebutnya, biar singkat. Nah ini digunakan untuk model SariMax-nya gitu. Nah, kemudian kita bisa lihat juga bahwa data saya ada data trend, data test. Ini saya ambil dari Kaggle ya. Di Kaggle sendiri ada data trend dan data test. Kemudian saya gabungkan di sini concat dan kemudian saya urutkan. Nah, jadi kita bisa tunggu sebentar. Nah, sudah selesai. Kemudian kita lihat struktur datanya dulu. Ternyata di sini ada date atau tanggal yang berbentuk datetime. Jadi jangan lupa ya, kalian itu datanya untuk si tanggal sendiri diubah ke datetime. Misalkan masih string kayak gitu. Kan kadang masih 26 November atau apa gitu ya. Tapi kan bentuknya masih string, ya kita ubah agar gampang menjadi datetime. Kemudian ada ID, ya ID ini berbentuk float, bilangan ini ya, pecahan ya. Kemudian ada integer untuk si item, ada self dan store. Nah, jadi di data saya itu ada data penjualan sales dari macam-macam store. Jadi ada store 1, store 2, store 30 itu ya. Kemudian itemnya pun banyak. Misalkan sepatu itu item 1, tas itu item 2, jadi banyak sekali. Meskipun datanya itu dalam jangka setahun, misalkan kayak gitu, nanti tidak hanya 365 atau 366 aja, tapi ada lebih kayak itu ya. Karena itemnya sendiri ada banyak dan store-nya sendiri ada banyak. Nah, oleh karena itu nanti kita akan subset atau kita ambil pada tahun tertentu saja, pada item tertentu dan store tertentu. Nah, pertama kita bisa ekstrak data ini ya, date-nya sendiri, saya ambil years-nya aja. Nah, jadi kita lihat ada sebuah kolom baru bernama tahun gitu ya, kayak gitu. Di sini tahunnya 2013, 2000 apalagi ya, 2014, 15, 16, 17, 18 kalau nggak salah. Nah, jadi pada tutorial kali ini saya ambil yang tahun 2016 saja, biar nggak terlalu lama gitu runningnya ketika di record ini. Kemudian store-nya juga biar nggak kebanyakan satu aja. Kemudian itemnya sendiri juga satu, item pertama dan store toko pertama, misalkan cabang pertama gitu aja. Kemudian ketika kita lihat shape-nya, tentu saja udah selama setahun ya, 366 hari dan ada 6 kolom kayak itu. Nah, kemudian saya mau drop aja gitu, karena kan kayak ID, ini banyak missing value-nya dan tidak digunakan untuk forecasting. Kemudian item juga kita udah ambil satu aja, jadi kan nggak heterogen ya, cuma satu angka aja. Store juga cuma satu angka, karena kita udah subset tadi, udah filtering. Tahun juga ini kan tadi kita ekstrak itu biar untuk filtering aja, jadi tahun store ini nggak digunakan, item ID juga tidak digunakan, maka kita drop gitu ya. Di sini kita hapus. Kalau kita lihat datanya, nah jadi udah ada date dan sales aja. Nah, kemudian karena kita tahu ya, variabel exogen itu diperlukan pada pemodelan Arimax atau Sarimax, maka saya bangkitkan data acak, ya saya beri nama variabel acak ya, nama kolomnya. Kemudian pakai NumPy, random.randin. Nah, kita bangkitkan sebanyak 366, seperti banyaknya row kita gitu. Kemudian kalau kita lihat, ya kita sudah punya variabel dependent dan independent. Acaknya itu independennya, tapi kan sebaiknya itu kalian mempunyai variabel yang asli. Misalkan kan sales itu dipengaruhi, mungkin penjualan itu dipengaruhi oleh promosi atau banyaknya karyawan atau banyaknya barang produksi gitu ya. Nah, itu lebih baik karena dia memiliki hubungan. Nanti ketika diuji signifikansi parameter dan sebagainya, itu akan signifikan. Tidak sama dengan halnya kita bangkitkan data acak.
Nah, karena ini tutorial aja ya, jadi kita bisa pakai data acak. Tapi untuk skripsi atau penelitian yang sebenarnya, ya sebaiknya kalian menggunakan data yang asli, kayak gitu. Karena biar ada hubungan sebab akibatnya. Kemudian kita bikin si date-nya sendiri itu menjadi indeks. Nah, agar visualisasinya juga bagus, kita lihat di plot kan ya, untuk variable sales. Kita tunggu sebentar. Nah, karena datanya cuma setahun, maka terlihat bahwa seperti naik kemudian turun. Nah, misalkan kita tambahkan tahun 2017, 18 atau ke belakang, kemungkinan besar nanti akan ada pola musiman. Jadi setiap bulan Juli itu naik, kemudian drop lagi. Jadi kayak di tengah tahun itu penjualan naik, tapi setelah akhir tahun gitu ya, kembali turun. Nah, tapi ketika kita cuma menggunakan data 1 tahun, ya mungkin ada musiman ya, ini ada tinggi lagi secara berkala, tapi mungkin per berapa hari gitu ya, per seminggu atau per berapa satuan waktu lah. Nah, kemudian kita cek dulu apakah di deret kita itu ada missing value-nya. Kalau ada kan kita perlu imputasi atau masukkan nilai-nilai estimasinya. Ternyata false, jadi nggak perlu kita estimasi missing value. Kemudian ada uji stasionaritas. Ya, mungkin kita perlu uji stasionaritas terhadap varian juga pakai box Cox gitu ya. Nah, tapi di sini kita gunakan ini aja, satu aja misalkan Fuller, augmented Fuller untuk stasionaritas terhadap min. Nah, jadi kita lihat apakah variabel sales itu udah stasioner. Karena nilainya itu lebih besar dari alfa, misalkan alfa kita 5%, maka dapat disebutkan bahwa si data kita itu belum stasioner, maka kita perlu differencing 1 kali. Ya tergantung sih, kalau belum stasioner juga ya masih differencing lagi gitu. Nah, kemudian untuk tesnya Fuller lagi, augmented Fuller lagi, kita perlu drop NA, karena ya kita tahu kan ya, namanya juga differencing itu berarti data hari ini dikurangi data kemarin, kayak gitu ya, selisih. Nah, pada row pertama, itu kan nggak ada data kemarinnya, karena itu udah mentok. Nah, jadi kita akan memiliki missing value pada row pertama tersebut. Maka kita perlu drop NA gitu ya. Jadi kita hapus pada data pertamanya atau missing value-nya akibat dari differencing. Kalau kita lihat ini P value kita itu sudah kurang dari alfa ya. Karena 8,36 kali 10 pangkat min 17 itu sangat kecil sekali, sangat jauh dari 0,05 kayak gitu. Jadi kita udah bisa pakai turunan pertama aja. Apa ya, pakainya turunan ya, differencing lah intinya. Kemudian untuk lihat apa namanya? Order P, Q, D kayak gitu ya. Ya D-nya pakai differencing sih. Jadi untuk melihat order arimanya kita bisa pakai ACF dan PACF. Nah, di sini saya beri 50 leg pertama dan ya, di sini kita lihat bahwa order dari ACF-nya sendiri ya, dia memotong 2 leg. Kemudian si PACF itu memotong 1 2 3 4 5 6 7 leg. Ya mungkin ordernya adalah 712 gitu ya. Tapi di sini juga kayak ada musiman nggak sih? Kayak ada apa ya? Tonjolan-tonjolan yang rutin gitu. Ya mungkin kita anggap sebagai 7 hari sekali lah ya, atau 8 hari sekali gitu. Jadi setiap 8 hari itu ada penjualan yang naik kayak gitu misalkan. Nah, jadi tinggal kita modelkan pakai Sarima. Nah, tapi karena kita mau punya variabel exogen, maka kita gunakan Sarimax. Nah, jadi Sarimax sendiri ada di statmodel.tsa, statbase.sarimax kayak gitu ya. Nah, kemudian kita bisa import warning juga kalau kalian mau apa ya, hide, misalkan kan warning itu bukan sebuah error ya, tapi kadang mengganggu kita ketika outputnya keluar gitu. Nah, jadi kita bisa surprise gitu ya, kita bisa apa hide juga si warningnya. Kemudian kita modelkan dengan cara Sarimax gitu aja ya. Kemudian kita pakai datanya itu Y-nya itu atau ZT-nya itu sales. Kemudian ordernya sesuai misalkan 217 atau berapapun kalian coba-coba biar optimal atau MSE MAP-nya kecil. Kemudian seasonal ordernya itu ya misalkan setiap 8 hari sekali gitu ya. Nah, kemudian untuk PDG-nya sendiri 111 misalkan ya tentu kalian bisa ubah-ubah lagi. Nah, variabel exogennya tadi si variabel acaknya. Nah, kemudian kalau kita lihat atau kita fitting dulu ya. Modelku, model saya adalah modelku, kemudian di fitting. Ya kita tunggu beberapa saat, kemudian nanti kita tunggu summary-nya. Nah, kemudian ketika kita rest the summary, karena nama model yang sudah di fitting itu adalah rest, maka kita akan mendapatkan sebuah
parameter, kemudian ada beberapa uji-ujinya juga. Nah, jadi ini adalah sebuah apa ya, koefisien-koefisiennya. Ini koefisien dari si variabel eksogen kita, kayak beta gitu ya. Kemudian ini ada AR1, AR2 gitu ya. Karena memang kita sampai AR-nya itu 2 dan MA-nya itu sampai 7 gitu ya. Dan ada musimannya juga. Jadi cukup panjang model kita. Kemudian juga ada uji Liung box, kayak uji untuk asumsinya dan juga Jar-Quebera. Nah, kemudian kalian juga bisa uji lagi untuk apa namanya manual juga bisa tambahkan sendiri. Nah, untuk forecastingnya sendiri kalian bisa pakai dot predict atau dot forecast. Nah, misalkan startnya dari hari ke 300 sampai 365 gitu ya. Jadi kemudian kalian juga kasih eksogennya apa, variabel eksogennya. Kemudian kita bandingkan antara sales atau variable sales yang asli dan juga variable forecasting. Nah, kemudian kita plotkan. Nah, jadi sangat buruk sekali ya hasil pemodelan atau hasil forecasting kita. Nah, kenapa demikian? Tentu saja ada beberapa hal. Karena pertama, kita tidak melakukan tuning atau kita tidak overfitting, underfitting si model. Nah, jadi kalian kan tadi cuma menggunakan satu model aja ya, 217, 1118, Orde Arima Sarimax-nya gitu ya. Nah, jadi kalian bisa ubah-ubah tuh, biar mencari yang model terbaik yang mendekati pola data asli. Dan yang kedua adalah, kalian harus menggunakan variabel eksogen yang berkaitan, atau ada sebab akibat, misalkan sales dipengaruhi oleh variabel banyaknya promosi. Nah, kalau saya kan acak ya, datanya data acak, jadi tentu tidak akan menggambarkan dan hasilnya pun prediksinya akan tidak akurat karena data saya data acak, data bangkitan kayak gitu. Nah, hasil dari forecastingnya misalkan seperti ini kita lihat data acaknya kayak gini, sales yang asli itu kayak gini dan hasil forecasting kita itu ini. Nah, jadi kenapa jelek ya karena memang data variable eksogen kita tadi acak. Nah, kalian juga bisa mungkin apa ya splitting data train data test agar lebih mantap gitu ya untuk si forecastingnya. Jadi untuk mencari MSE, MAP-nya juga lebih baik kayak gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Semoga bermanfaat. See you next time. Bye-bye. Assalamualaikum.